Nabda dirasa tanah hadhihi lailah bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Teman-teman, kita kemarin hari Kamis belajar tentang apa? Masih ingat? Tanda-tanda Isim, tanda-tanda isim fiil huruf. Oke. fiil huruf, Tema besarnya apa namanya kemarin? Kalimat ya. Oke. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. 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 Ada apa aja? Isim, Isim Isim, fiil huruf. fiil, fiil, amar. amar. Oke. Nah, teman-teman Huruf, ini ya, isim kita fi'il mau huruf. lihat bareng-bareng hasilnya kemarin ya. Sebentar. Nah, recording Ya. in progress. Nah, Sebentar. Oh ya, sebelum kita lihat hasil, kita ini ya, kita merajaannya praktek ya. Ini soal yang kemarin teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini tuh ini gimana nih? besar. Ini ada dua. Oke, dari Bu Reni ya, Bu Reni. Iya, iya, ini. Oh ya udah. Dari siapa ini ya? Dari Bapak Abdul Samad di sini masih ada nggak? Bapak Abdul Ada, Samad? Bu. Tayyip. Ada. Bapak Abdul Maujud, Samad maujud. ini ya, 5 ke samping ya. Memilih 5 ke samping nanti Bapak bilang misalnya hatta masuk kemana gitu. Nanti saya bantu geserin. Ini soal yang kemarin. Apa kurang besar ya? Oh segini deh. 5 dulu ke samping Bapak. Dari kata-kata hatta. Ini masuk kemana? Huruf. Huruf, Huruf. Tayyip. Ini Bapak Abdul Samad dulu ya. Terus ada ila. Ila masuk kemana? huruf, Huruf. Huruf. Tayyip. Ada kot tashrobu masuk kemana? fi'il, Fiil. Fiil. Oke. Ada wa masuk kemana? huruf, Huruf. Huruf. Tayyip mumtaz. Satu lagi deh. Kot tasaw. Kota fi'il, Apa? tasawaku. Fiil. Tayyip. Syukran jazilan Bapak Abdul Samad. Al-an. Ibu siapa tadi? Ibu Reni sudah siap belum? saya Ibu Kak Reni. Yunizar Kak. Ya sebentar. Ibu Reni udah siap belum? Kayaknya masih keluar ya. Oke, ya udah Kak Yunizar. Pilih 5 ya. Dari kota Aflaha masuk mana ini? Fi'il, Fiil. Ada lagi? Saya Kata udah be'na. siap. Ini fi'il, Ibu habis ini. Fiil Oke. ya. Ciri-cirinya apa Kak kalau fiil? Ini namanya nun apa kemarin? nun, aduh lupa Kak, nun apa? Manusia. Nun, Ya, nun jamak nun jamak. niswa. Semuanya. Oke. Selanjutnya koroat masuk mana? Fi'il, Fiil. Ini namanya apa ciri-cirinya kemarin di koroat? tak taknis mati, menandakan domir hia. Ya, tadi udah berapa? Satu, dua, tiga. Kurang dua lagi. Fa masuk mana? Huruf, Huruf toyib mumtaz. Kalau Surabaya masuk mana? isim, Isim. Toyib, Isim syukron dong. jazilan Kak Yunizar. Sekarang ke Ibu Reni ya. Ibu Reni sudah Ya, siap? ya. Toyib. Au masuk kemana Bu? Au masuk ke huruf. Ke huruf. Toyib mumtaz. Zah. Fi masuk ke? Ke fi, fi itu masuk ke, tar dulu ya. Fi itu tanda-tanda. Fi, huruf. Ke huruf ya, karena tidak ada tanda-tandanya. Ya, Toyib Ibu, huruf. jadi huruf itu gampangannya yang pendek gitu aja ya. Ya. Oke, selanjutnya. Hamid. Oh, apa ini? Nahnu masuk kemana? Nahnu huruf. Yakin huruf? Hmm. Nahnu, Nah, kita. oh, nah, oh berarti Isim. isim dong, isim dong. Isim, Nah, toyib, mumtazah. A. a huruf. Oke, pokoknya yang pendek masuk huruf aja Ibu ya sementara. Oke, siap. Ya. Kitun. Itu isim karena Ada dia ciri-cirinya? apa domah apa namanya? Tan, Tanwin. toyib, mumtazah. Dumotaing. Ibu, syukran jazilan. Al-an. Oh, sekarang siapa yang mau nyoba lagi teman-teman? Boleh angkat tangan. Ada yang mau nyoba? Ya udah, Ibu Fatmah nyoba. Nggih, Oke, Ibu Asadun masuk mana ini? isim. Isim, toyib ciri-cirinya?
Tanwin. Tanwin Mumtazah. Yakulna masuk kemana? Fi'il. Ciri-cirinya? Nun niswah. Nun Nun jamak niswah. jamak niswa. Toyib. Ahfadu masuk kemana? Fi'il. Fi'il toyib Mumtazah. Terus ada tilka masuk kemana? Isim. Isim. Kenapa isim? Karena apa? Isim isyarah. Isim isyarah toyib Mumtaz. Mauzun. Mauzun isim. Isim. Kenapa isim? Tanwin. Tanwin toyib Mumtaz. Sekarang ada Bapak Lukmanuddin. Musta'idun. Udah siap? Siap, siap, Toyib. siap. Al-Miftah masuk kemana Bapak? Al-Miftah itu masuk ke isim. Ciri-cirinya? Ada alif lam. Toyib Mumtaz. Kai masuk kemana? Kai ke huruf. Huruf. Oke. Toyib. Ada saufa atau zawwaju masuk kemana? Saufa itu masuk ke isim ya? Fi'il. Saufa atau Fi'il, zawwaju. fi'il. Oke. Karena Masuk fi'il. ciri-cirinya ada saufa. Ada Toyib. saufa, ada Sekarang ada saufa. al-funduki. Masuk kemana Bapak? Masuk ke fi'il. Isim. Isim. Isim ya. Ciri-cirinya Ya, karena ada alif lam. toyib. Sekarang am masuk kemana? Am masuk ke huruf. Huruf ya. Oke. Ya. Satu lagi khoroja masuk ke Kharaja yakhruju berarti masuk ke fi'il. toyib. Mumtaz. Syukran jazilan Bapak Lukman. Sekarang ada Kak Khairil Burhan. Musta'id? Kak Khairil? Lagi ribut di sini, Ustazah. Oh iya, Ribut di tayyib, sini. syukron. Kak Lutfi di sini siap belum? Kak Lutfi? Ya udah. Ini ada Kak Syaini Effendi. Boleh open mic? Ya, Ustaz. Oke, di sini ada lam. Lam masuk kemana, Kak? Huruf. Huruf, tayyib. Di sini ada hada. Hada masuk ke Haza isim. isim. Kenapa isim? Oh, isim yang mana? Ria, tolong ya ke bawah. Kata Betul, tunjuk. Menunjukkan. belum. Karena kata tunjuk, tayyib Mumtaz. Kata tunjuk. Terus ada Hamidah. Hamidah di sini masuk kemana? Isim. Nah, teman-teman kemarin Hamidah banyak yang salah loh. Bilangnya fiil. Itu nama saya ya. Jadi itu Ya, isim karena Ustazah. berupa nama. Oke. An di sini masuk apa, Kak? Huruf. Huruf. Tayyib. Ada saat habu satu lagi masuk kemana? Saat habu. Fi'il. Fiil. Fi'il. Oke. Fi'il. Ciri-cirinya apa? Ada huruf sin. Ada huruf sin. Tayyib Mumtaz, syukron jazilan. Sekarang ada Kak Heru Kurniawan. Boleh open mic? Kak Heru. Oke. Kak Heru ada? Tayyib. Sepertinya jaringannya. Oke, ada Kak Maryam Bogor. Kak Maryam, boleh open mic? Tayyib. Kak Maryam, suara saya bisa didengar? Ya, didengar. Siap. Oke, saya kulu masuk kemana, Kak? Fi'il. Fiil, ciri-cirinya karena apa? Dasin. Ada sin ya, Tayyib. Sa'alat masuk ke Fi'il. ciri-cirinya? Dasin. Sin atau tak sukunnya? Tak suka nih. Ya, tak suka. Oke, tak sukunnya ya. Kalau sin ini huruf asli, Tayyib. Oh, ya. Ya, masuk kemana ya? Huruf. Huruf. Oke, dua lagi. Tis'atun masuk ke Isim. ciri-cirinya? Sama tanwin. Sama rupa. Tanwin. Sama ya, saya rotun juga ya. Masuk ke Ya, isim isim. karena tanwin. Tayyib. Ini hasil kita semua, coba kita cek. Pasti benar semua. Tayyib. Ya, meskipun waktunya 8 menit ya. Tayyib. Nah, sekarang ini teman-teman hasilnya kita kemarin ya. Posisi pertama. Oke, sebentar. Ada siapa ini posisi pertama? Kalau dilihat dari waktunya itu, ada Kak Uswatun Hasanah, Masya Allah Mumtazah. Terus ada Kak Muhammad Safari, ada Kak Wiwin. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Baik. Nah, teman-teman untuk kalimat sendiri sudah aman belum? Insya Allah Aman. sudah ya.
Sebentar. Sebentar. Kak, Teman-teman, boleh suara saya dikirim bisa nggak? didengar? Kak, boleh dikirim nggak itu hasilnya? Oh iya, Rankingnya boleh. di grup. Iya, insya Allah nanti ya habis kelas saya kirim. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman materinya tentang apa ini? Sudah. Oke, materi kita malam ini tentang huruf teman-teman. Cuma di sini lagi-lagi kita ini ya nggak kita jelaskan secara detail dulu. Soalnya nanti masuk di masing-masing babnya. Jadi ini masih perkenalan ya. Nah, huruf nanti teman-teman. Oke, sebelumnya suara saya bisa didengar belum? Didengar. Oke, huruf Ya, nanti ya Ustazah. teman-teman ya bisa masuk. Siap, Oke, Ustazah. huruf itu ada 3, bisa masuk ke isim aja. Ada huruf yang hanya masuk ke fiil. Ada juga huruf yang masuk ke isim dan fiil. Seperti itu. Sudah. Contoh huruf yang masuk ke isim. Itu contohnya kayak huruf jar. Jadi hurufnya itu pasti masuk ke isim dan nggak bisa masuk ke fiil. Contohnya kayak apa? Sebentar. Nggak bisa dikeluarin. Sebentar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nah, contohnya kayak ini. Ya, ambil. Nah, ini ya. Di sini ada huruf jar. Kayak min, ila, an, ala, fi, ruba, mut, mundu. Jadi huruf-huruf ini teman-teman khusus hanya masuk ke isim. Jadi setelah min, setelah ila, setelah an, pasti belakangnya isim. Oke, contohnya seperti, sebentar mana ini? Ini ada bukunya lain. Nah, ini teman-teman. Huruf-huruf yang masuk pada isim, oh, itu ada huruf jar, huruf nida, huruf istisna, huruf inna wa akhwatuha, dan lain-lain. Nah, ini huruf jar ya. Coba misalnya, ana aktubu bil kolami. Nah, di sini kira-kira ada huruf jarnya nggak? Bil. B. Ada, Ada bi. ya, bi ya. Nah, setelah bi kalimat apa ini? Isim, fiil, atau apa? Isim. Isim. Nah, gitu ya. Setelah bi pasti berupa isim. Isim. Lagi deh. Di sini ada al-ilmu kan nuri. Mana huruf jarnya? K. K. Kaf. Setelah kaf berupa isim. Isim. Seperti itu. Nah, karena dia huruf jar, kemarin jar gampangannya apa teman-teman harokatnya? Kasrah. Kasroh. Setelah kaf, kalimatnya itu Kasroh. berharokat kasroh. Sementara kayak gitu Kasroh. aja, meskipun tandanya nggak hanya kasroh. Oke, selanjutnya. Oke, huruf jar ini teman-teman ya, jadi nggak kita bahas semuanya. Cuma huruf-huruf yang terkenal itu kayak ada bi artinya dengan, ka seperti, li untuk, la untuk, terus ada apa ini? Ada min, ada fi, ada an, ada hatta. Oke, sekian dari huruf jar. Sekarang ada huruf nida. Huruf nida di sini yaitu huruf yang digunakan untuk menyapa. Artinya itu hai atau wahai. Contoh, ta'ala ya waladu. Kemarilah wahai anakku. Setelah kata ya, pasti ada isim. Nah, teman-teman, kira-kira kalau memanggil orang, memanggil itu pasti isim ya, nggak apa ya, bukan fiil ya, masa memanggil fiil gitu nggak. Jadi setelah ya itu pasti berupa isim. Ya waladu, ayyuhal muslimuna, ayyatuhat tolibatu. Jadi setelah kata-kata sapaan ini harus berupa isim seperti itu. Oke, saya ulang yang pertama tadi ada huruf jar, yang kedua ada huruf nida. Oke, lanjut lagi. Di sini ada huruf istisna. Teman-teman ada yang tahu huruf istisna itu apa? Boleh sharing? Pengecualian. Pengecualian. Kalian. Oke, huruf yang digunakan untuk mengecualikan. Pokoknya nanti kalau ada kata-kata illa setelahnya pasti isim. Contoh, yadhabu at-tullabu ilal fasli illa Muhammadan. Murid-murid sedang pergi ke sekolah, ke kelas, kecuali Muhammad. Muhammad. Setelah kata-kata illa ada isim seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada huruf inna wa akhwatuha. Apa itu huruf inna wa akhwatuha? Jadi, teman-teman, inna itu salah satu amil yang merusak susunan mubtada khobar. Nah, di sini ada contoh innal muslima robihun. Nah, Innal aslinya mutaba'atu teman-teman di sini itu al muslimu robihun. Kemasukan amil inna yang mana susunannya merusak ya. Yang tadinya al muslimu robihun jadinya
Innal muslima robihun. Sesungguhnya Muslim itu beruntung seperti itu. Jadi setelah inna pasti berupa al-muslim. Contoh lagi di sini ada ka'anna toliba jahilun. Ka'anna artinya seakan-akan yang mana termasuk huruf inna wa akhwatuha. Nah, setelah ka'anna pasti berupa isim. Nah, di sini ada at-toliba. Nah, seakan-akan siswa itu kurang pandai seperti itu contohnya. Oke, lanjut. Di sini, oke. Nah, teman-teman dari huruf yang hanya masuk ke isim ini ada yang ditanyakan? Ada huruf jar. Nanti teman-teman bisa dihafalkan ya, ada huruf jar, kasroh, ada huruf nida, panggilan, ada huruf istisna, huruf inna wa akhwatuha, seperti itu. Insya Allah aman dulu ya. Oke, nanti pertanyaannya insya Allah di belakang. Oke, selanjutnya, al-hurufu allati tadkhulu alal fi'li. Huruf-huruf yang hanya masuk pada fi'il. Contoh, ada huruf nawasib. Huruf nawasib itu teman-teman fungsinya untuk menasabkan fi'il. Gampangannya di sini nasab itu fathah ya teman-teman ya. Meskipun nanti tanda nasab itu banyak banget. Cuma gampangannya kalau kemarin jar itu apa? Masih ingat jar apa? Kasroh. Kasroh. Nasab fathah. Rofa, doma. Seperti itu. Saya ulang, doma itu gampangannya rofa. Nasab fathah, jar, kasro. Jadi ini huruf-huruf yang menasabkan. Nah, ini kan aslinya kan azhabu ya. Ketika kemasukan an, jadinya an azhaba. Yang tadinya bu, dibaca ba. Seperti itu. Contoh lagi ada lan yarji'a atau libu. Yang tadinya yarji'u, ada lan tiba-tiba masuk. Jadinya lan yarji'a. Seperti itu. Saya punya contoh. Misalnya, tasilu, saya mandi. Kalau misalnya, saya tidak akan mandi, berarti gimana bahasa Arabnya? Lan, tasila. Oke, dibaca fathah ya. Lagi deh. Supaya belajar, ya derusu jadinya apa? Dimasukin kai. Kai? Ya Rusa. Nah, teman-teman, jadi kalau nanti ketemu fiil-fiil ini, untuk sementara nasabnya kita fathah ya, selama dia ini fiilnya masih fiil sahih. Kayak gitu. Itu untuk huruf nasab. Jadi huruf-huruf ini hanya masuk pada fiil, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada huruf jazm. Nah, nambah lagi nih. Tadi saya ulang, rofa, harokat apa? Harokatnya apa, teman-teman? Doma, toib, mumtaz. Nasab? Nasab. Jar, kasroh. Nah, kalau jazm sukun ya. Jazm adalah sukun seperti itu. Nah, yang tadinya ya derusu, tiba-tiba ada saudaranya jazm, jadinya lam ya derus, kita sukun. Lagi ada lama artinya tidak atau belum. Yarji'u, jadinya lama yarji'. Coba deh misalnya menulis, kamu sedang menulis itu bahasa Arabnya taktubu. Kalau misalnya janganlah menulis, dikasihlah, jadinya apa? Tubu. Nah, kita sukun ya karena ini ada huruf jazm. Ini maaf ya, huruf bukan juruf. Oh, ini laptop saya ternyata yang ada titiknya. Lagi misalnya tidak ya, misalnya kata-katanya yaftahu. Tidak terbuka berarti lam Oke, kita sukun. Nasab di fathah, jazm di sukun, seperti itu. Nah, di sini ada huruf istiqbal yang kemarin teman-teman yang kita pelajari, ada sin, saufa, itu namanya huruf istiqbal. Itu hanya masuk pada fiil. Fiil apa? Fiil mudhari, seperti itu. Jadi huruf-huruf ini hanya masuk pada fiil. Contoh, saat habu. Contoh, saufa nusafiru, seperti itu. Kalau ini harokatnya nggak berubah. Tapi kuncinya harus masuk pada fiil, seperti itu. Oke, kita ke atas sedikit. Nah, ini udah kita pelajari. Sekarang ada huruf yang masuk ke dua-duanya. Masuk ke fiil dan masuk ke isim. Jadi hurufnya multifungsi, teman-teman. Contoh di sini ada huruf wa. Contoh, Salmanu wa Salimun mahironi. Salman dan Salim merupakan dua orang yang pintar, seperti itu. Nah, ini menghubungkan apa, teman-teman? Apa sama apa? Isim, dua kan? isim. Isim, toib. Contoh yang fiil misalnya, akala Muhammadun wa syariba. Nah, itu menghubungkan apa berarti? Fiil. Fiil, seperti itu.
Contoh lagi di sini saya carikan. Nah, ini kira-kira menghubungkan apa? Dakhala syuyukhu tsumma syababu. Isim. Menghubungkan Isim. Dua isim. isim ya. Isim. Di sini sama-sama al, berarti isim. Contoh lagi misalnya, mana ini? Oke. Satu lagi deh ini. Aturidul baita am sayyarah amis sayyarah. Berarti ini menghubungkan apa? Isim. Isim dan isim. Jadi Isim teman-teman, nanti yang huruf-huruf ini tuh bisa isim, bisa fiil. Contoh yang hatta ya misalnya ya. Akal tuh, oh jadi gini, dia tuh bisa masuk isim contohnya. Akal tuh sama ka hatta ro'siha. Nah, setelah hatta itu kalimat isim atau fiil? Rosaha. Setelah hatta, ro'sun, ro'sin, itu apa? itu Isim ya. isim. Nah, bisa masuk isim. Kita coba hatta yang masuk pada fiil, misalnya gini. Adrusu hatta anjaha. Berarti setelah hatta itu kalimat apa? Fiil. 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 Nah, jadi gitu teman-teman hatta itu, oh, jadi huruf-huruf ini tuh bisa dibuat isim, bisa dibuat fiil setelahnya. Selanjutnya ada huruf nafi. Nah, huruf nafi itu yang artinya tidak. Contoh, Fatimatun la tadhabu ilal fasli. Fatimah tidak Fatimah pergi tidak ke pergi ke kelas, kayak gitu. kelas. Contoh lagi misalnya, di sini ada ma. Ma di sini kira-kira masuk ke isim apa masuk ke fiil, teman-teman? Setelah ma ini. Isim. Isim ya, ini isim apa kemarin namanya? Isim. Domir. Domir. Atau bahasa Kata Indonesia ganti. kata apa? Kata ganti. Kata Kata ganti. ganti. Toyib mumtaz. Contoh lagi misalnya, ma masuk ke fiil madi misalnya kayak gini. Ma akaltu arruza. Saya tidak makan nasi seperti itu. Jadi huruf-huruf ini itu digunakan huruf-huruf ini. Setelah huruf-huruf ini itu bisa berupa kalimat isim, bisa berupa kalimat fiil. Oke, oh masih ada ya. Terakhir, ada huruful istifham. Huruf istifham itu digunakan untuk apa, teman-teman? Fungsinya? Tanya. Untuk bertanya. Untuk menanyakan. Contoh ada hal tashrobul halib. Nah, setelah hal ini berupa kalimat Tan. Fiil. fiil, iya. Yang Contoh misalnya yang kalimat isim kayak gini, hal anta tolibun. Nah, itu anta ya. Setelah hal ada anta. Kayak ini, a anta ustadun. Setelah kata-kata a itu ada isim. Jadi mereka ini setelahnya boleh fiil, boleh isim seperti Isim. itu. Nah, ini perkenalan singkat ya teman-teman ya tentang huruf. Nanti penjelasan detailnya insya Allah di bab setelahnya. Oke. Qabla an nastamir fil madda ataliyah hal indakum soal. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ustazah, Iya. Gimana, materi Kak? ini belum dikirim ya, Ustazah? Oh iya, ini emang ini nggak dikirim, buku tambahan aja gitu. Oh, nah. Nanti saya Ada screenshot ini ya. 6, Ustazah. kalau Oke, dikirim saya bisa punya ya dua Ustazah? hutang berarti ini. Hutang link sama hutang screenshot. Oke, Toyib, syukran. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Ustazah, pernah dengar awamilul ismi itu apa ya, Ustazah? Awamilul ismi, Toyib. Awamilul ismi itu amil-amil yang masuk pada isim, seperti huruf jar gitu. Itu masuk ke awamilul ismi, seperti itu, Kak. Ambil nasab. Oh, nah, syukur. Ya, Afwan. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman kita lanjut ya ke bab selanjutnya. Hari ini kita 2 bab. Saya tadi lupa nggak nulis satunya lagi. Insya Allah aman ya. Nanti kalau praktek, insya Allah ketemu. Ini termasuk huruf apa gitu ya. Ustazah, Iya, Afwan Kak mau Arum? tanya. Kalau Baik, itu tafadholi. itu kan ada yang nafi, ada mausul, ada istifham. Nah, itu kita kalau mamanya nggak tahu arti selanjutnya, cara tahunya gimana ya ini masuk ke nafi, mausul, apa istifham, apa asar, rumahnya kan sama tuh Ya, hurufnya. Tayyib, Kak Arum, Tayyib syukran jazilan ala su'alik. Nah, jadi ada ma nafi, ada ma mausul. Nanti itu kalau kita nggak tahu artinya, bisa dilihat di kata setelahnya, Kak. Misalnya ma mausul ya. Setelah ma mausul itu berupa jumlah. Misalnya gini, aktubu ma
taktubu. Nah, setelahnya ma itu berupa jumlah atau yang kita sebut dengan sila mausul gitu. Tapi kalau misalnya ma nafi itu satu fiil kayak gitu misalnya ma darostu. Jadi ini sih kalau dari segi kalau mama ini harusnya dari segi makna gitu. Tapi bisa dilihat dari ciri-cirinya cuma lebih ahsannya itu kita harus tahu artinya juga, Kak. Jadi gitu. Sesuai konteks. Tapi yang paling bisa dibedakan itu yang ini tadi ma mausul ya. Setelahnya berupa sila mausul, berupa jumlah. Entah itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah seperti itu. Biasanya kalau ma mausul artinya yang. Apa yang? Iya, apa yang. Misalnya akra'u ma takra'u. Saya membaca apa yang Anda baca kayak gitu artinya. Kayak tadi ma darastu hadhil laila. Saya enggak. Ma darastu al-barihah. Saya nggak belajar tadi malam, contohnya kayak gitu. Saya tidak belajar. Di nafi ya. Iya, sementara kayak gitu dulu Kak ya. Soalnya kalau emang kayak mama gini, asalnya kita ini harus balance antara arti sama konteks gitu. Oh Itu ya. kayak insya Allah nanti ada di belakang juga mausul juga itu. Ya. Jazakillah khair, Ustazah. Baik, amin. Syukran jazilan. Ada lagi teman-teman sebelum kita lanjut? Atau kecepatan? Ya, saya baru nyadar saya kayaknya ngebut ini. Materi yang tadi boleh dikirim nggak? Gimana Kak Yunizar? Materi yang tadi. Ya, Kitab nanti apa tadi? saya screenshot di grup ya. Itu buku dari Pare. Di kursusan offline-nya itu. Tadi buku yang saya skill. Yang kita pelajari di offline. Nggak bisa dikirim ya, Kak? Nanti saya screenshot aja ya yang bagian tadi. Insya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman udah mulai masuk ke fiil. Belum ditutup. Mana tadi ya? Nah, albab atalia yakni anil fi'li, anil af'al. Fi'il kemarin artinya kata. Kerja. Oke, nah mana tadi? Oh, bukan ini. Salah. Apa? Oke, kata kerja. Nah, di sini teman-teman kita kenalan sama fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, fi'il madhi menunjukkan arti kapan? Masa lalu. Masa lalu. Gampangannya masa lalu gitu Telah ya. berlalu. Ya, boleh. Lalu. Kita sudah kita udah selesai mengerjakan kayak gitu. Ada juga fi'il mudhari, berarti masa yang akan datang, masa depan kayak gitu ya. Ini baru akan kita lakukan atau sedang kita lakukan itu fi'il mudhari. Kalau fi'il amar itu termasuk perintah. Nah, perintah itu berarti bisa sekarang atau nanti gitu ya. Nah, itu fi'il amar. Saya ulang, fi'il madhi itu waktunya sudah kita lakuin, lampau. Mudhari sedang atau akan. Kalau amar itu sebuah perintah seperti itu. Oke, kita geser ke fi'il madhi dulu. Nah, sebentar. Oke. Lagi-lagi ya, teman-teman ya. Kita untuk mengetahui fi'il bisa dari arti, bisa dari ciri-ciri. Nah, ini arti bagi teman-teman yang sudah belajar mufradat, muhadasa, yang udah belajar arti duluan. Ini masuk banget ya ini ya. Contoh misalnya, darosa. Sesuai yang sudah kita tahu, kita hafalkan darosa artinya telah belajar seperti itu. Ya udah, kalau belajar berarti sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan. Oh, berarti ini namanya fi'il madhi gitu. Nah, teman-teman, jadi fi'il madhi itu artinya menunjukkan pekerjaan yang selesai dilakukan. Kayak darosa, telah belajar. Akala, telah makan. Syaribah, telah minum. Apalagi misalnya qoro'a, telah membaca. Pokoknya fi'ilnya itu masih asli ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah, ada lagi yang menunjukkan kejadian yang sudah selesai. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu perbedaan pekerjaan sama kejadian? Sama atau beda kira-kira? Beda. Beda ya? Bedanya di mana? Pekerjaan tuh dikerjakan, atau kejadian tuh bisa orang yang mengerjakan. Benar lah. Oke. Masuk? Oke. Kayak gini. Oke, tayo syukran jazilan Ibu Fatma. Jadi pekerjaan suatu aktivitas ya teman-teman ya.
boleh belajar, makan, minum, tidur, nonton, begadang, kayak gitu. Itu namanya pekerjaan. Tapi kalau kejadian, misalnya ingkotoa artinya terputus. Suatu kejadian gitu. Atau misalnya lagi kayak kata-kata satunya ingkotoa. Oh, intofa'a, terputus. Kayak gitu. Contohnya lagi, apa ya? Kayak misalnya, mm, 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 mm. Ya, kayak misalnya itu loh, intofa'al kahroba. Listriknya padam, seperti itu teman-teman. Atau misalnya gini, insya'ala al-kahroba, listriknya menyala. Nah, itu namanya suatu kejadian. Menyala, putus, kayak gitu. Itu namanya kejadian. Nah, ini fi'il madhi ditinjau dari segi arti. Selanjutnya, teman-teman, ada fi'il madhi ditinjau dari segi ciri-ciri. Yang pertama, dimasukin lakot. Lakot. Atau kot aja juga bisa. Ini juga artinya sungguh ya. Sungguh dia laki-laki telah pulang seperti itu. Ini ciri yang pertama. Ada lakot berarti fix setelahnya fi'il madhi. Hanya masuk ke fi'il madhi kalau dalamnya ini. Selanjutnya bertemu domir rofa mutaharik. Oke, rofa tadi apa teman-teman gampangannya? Dom. Doma. Oke, domir rofa mutaharik. Jadi di sini itu ada domir yang kedudukannya menjadi fa'il. Fa'il itu rofa. Oke, saya ulang lagi. Mutaharik yang berubah-ubah. Oke, domir rofa mutaharik itu yang kita biasanya tasrif di itu loh teman-teman. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Tapi nanti dia yang dari nomor 6 ya. Dari domir huna. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna. Nah, itu namanya domir rofa mutaharik ya, fa'altu, fa'alna. Pokoknya teman-teman yang sebelumnya ini disukun. Kayak fahimtu, fahimta, fahimti, fahimtuma, fahimtum. Itu namanya domir rofa mutaharik. Artinya, saya telah faham. Kayak gitu. Fahima. Siapa? Oh, di sini siapa yang faham? Saya, kayak gitu ya. Saya kenapa? Saya faham. Nah, ini udah ada fiil, ada fa'il. Itu yang dinamakan domir rofa mutaharik. Selanjutnya, lagi-lagi bertemu tak taknis sakinah yang kemarin ya. Tak taknis sakinah. Tak yang menunjukkan mu'annas yang sukun kayak sami'at, dhahabat, qoro'at, jalasat. Nah, seperti itu. Jadi ini fi'il madhi. Sekali lagi ada lakot, bertemu domir rofa mutaharik, bertemu tak taknis sakinah. Oke. Biar saya nanti malam nggak mimpi teman-teman ya. Coba saya tanya ke siapa ini? Kak Aida Nuraini. Mau juda amla? Kak Aida, boleh open mic? Kak Aida. Oke, Kak Aida sepertinya belum terhubung. Selanjutnya siapa ini? Kak Neni. Kak Neni ada? Boleh open mic? Siap, siap. Siap Oke, saja. Kak Neni. Boleh minta tolong dikasih contoh fi'il madhi yang ciri-cirinya bertemu domir rofa mutaharik. Bebas apa aja. Domir rofa Iya, mutaharik. selain ini ya. Sa'altu Sa'altu, Masya Allah, Thayyib, syukran jazilan. Kalau bertemu tak tanis sakinah berarti apa? Tinggal diganti aja ini ya. Salat. sa'alat. Sa'alat, Thayyib, syukran jazilan, Kak Neni. Ya, Sekarang ada sama-sama. sekarang ada Kak Zahirudin. Kak Zahirudin boleh open mic? Oh. Oke, Kak Zahirudin, boleh minta tolong dikasih contoh bertemu tak tanis sakinah. Selain ini. Akalat. Oke, boleh. Kalau bertemu domir rofa mutaharik seperti apa? Akal tuh. Akal tuh. Oke, Taib syukron jazilan teman-teman. Selanjutnya, oke. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan teman-teman untuk fi'il madhi mungkin ada yang belum paham atau ada yang mau menambahkan, tafadhol. Sebelum kita Ustazah, lanjut ke fi'il mudhari. Ya, sebentar. yang tadi yang arti itu tadi kan ada in kotoa, apakah selalu kejadian itu ada di depannya ada kata atau ada kata in itu atau gimana saja? Sebentar, boleh Selalu minta ada tolong kata diulang? saja ini yang madi tapi yang artinya tuh yang arti Oh iya. itu kan in kotoa, apakah setiap kejadian itu ditunjukkan dengan kata in atau gimana saja?
Selalu ada Toyib. kata itu atau tidak? Kebanyakan itu nanti pakai fiil yang mazid kayak wazan ifta'ala, wazan infa'ala, apalagi. Ya, iya, kebanyakan masuk di bab mazid, Kak. Berarti apa tuh itu sebagai tanda berarti bahwa itu memang fi'il madhi gitu ya? Ada innya itu ya? Cantik. Cuma kalau Belum di sini tidur. itu bukan karena innya, Kak, cuma karena dari arti gitu. Tapi kalau misalnya dari penanda apa ya wazan infa'ala juga boleh. Cuma di sini emang fokusnya di arti. Tapi boleh. Tadi habis uang saku berapa? Astagfirullahaladzim. Ada iklan. Gimana, Kak? Kak siapa tadi yang Ya. bertanya? Berapa tadi? Lukman. Saku. Oke. Tayyib, syukran jazilan. Oke, ada lagi selain tadi tentang kata-kata kayak ingkotoa tadi? Ada pertanyaan yang lain? Atau lanjut? Lanjut, Itu Ustazah. yang Oke. nanya saja. Oke, dengan siapa? Sebentar saya buka dulu. Dengan Kak siapa? Bu Fatma. Bu Oh, Bu Fatma. Fatma. Oke, gimana, Bu? Yang Rafa mutaharik tadi masih belum jelas. Oke, dhamir rafa mutaharik ya. Oke, sebentar. Saya buka ini sepertinya. Teman-teman sudah kelihatan? Belum. Oh, belum ya? Oh, sudah. Oke. Nah, ini Ibu Fatma, ini namanya dhamir rafa mutaharik. Aduh, sebentar cahayanya terlalu terang. Oke, di sini namanya dhamir rafa mutaharik dari ini ya. Dari hunna. Mana tadi hunna? Ini dari sini. Ini semuanya namanya dhamir rafa mutaharik. Jadi nggak hanya tuh ya tadi teman-teman sepertinya senang banget nyebutin saya ya. Jadi ada misalnya mereka perempuan dimulai dari nun jamak niswa tadi. Yang kemarin. Mana sih tadi? Oh ini. Dimulai dari fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Ini semuanya namanya dhamir rafa mutaharik. Kayak gitu Ibu Fatma. Oke. Aman? Oke, terima kasih. Oke, siap. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi sebelum kita ke fi'il mudhari? Iya. Ini bertemu tak tanis sakinah. Jadi ciri-ciri madi itu bertemu dengan tak tanis sakinah. Contohnya gimana tuh? Nah, tak taknis sakinah yang kemarin, Kak. Misalnya, taknya itu taknis sukun, sakinah mati. Tak taknis sukun mati. Jadi tak taknis taknya digunakan untuk perempuan yang mati, yang sukun. Sami'at, kayak gitu. Contoh lagi, dahabat. Nah, artinya dia perempuan telah mendengar seperti itu. Pokoknya berupa tak yang kayak gini. Tak maftuhah, tak perahu. Gitu, Kak ya. Ya. Ini namanya tak taknis sakinah. Pokoknya menunjukkan dia satu. Dia satu perempuan. Kayak gitu. Oke, boleh saya lanjut ke fi'il mudhari? Boleh ya? Ini biar urut. Kita ke mudhari dulu. Nah, mudhari sebuah pekerjaan atau kejadian yang sedang atau akan dilakukan seperti itu. Contoh, yadrusu artinya sedang belajar. Saya drusu akan belajar kayak gitu. Ini sebuah pekerjaan, tapi kalau yang kotiu berarti sedang terputus. Sayang kotiu akan terputus kayak gitu misalnya. Dalikal hablu. Oh, yang kotiu dalikal hablu. Kabel itu akan terputus misalnya. Itu contohnya. Nah, sekarang ciri-cirinya. Ini yang kita skill tadi ya. Ciri-ciri fi'il mudhari itu nanti yang pertama, kemasukan amil nawasib, amil-amil yang menasabkan. Itu ciri-ciri fi'il mudhari yang pertama. Contoh, tadi aslinya akhruju, ketemu an jadinya an akhruja. Nah, makanya di niatnya zakat ada ini ya teman-teman ya, an akhruja. Oke. An akhrija. An ukhrija, maaf. Cuma beda wazan aja. Kalau khoroja yakhruju artinya keluar, kalau akhroja yukhriju artinya mengeluarkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kemasukan amil jawazim. Tadi jazm gampangannya apa teman-teman? Ciri-ciri belakangnya. Kita sukun. Oke. Yafhamu. Kemasukan lam. Lam yafham. Yadrusu. Lam yadrus. Yakulu. Lam yakul.
akul seperti itu. Itu kemasukan amil jawazim. Selanjutnya kemasukan huruf tanfis. Huruf tanfis atau huruf istiqbal yang kemarin ya ada saufa. Contoh kayak saufa tusafiru. Jadi yang merubah harokat cuma dua ini teman-teman ya, cuma nawasib sama jawazim. Selain itu dibiarkan seperti aslinya aja. Oke, saya ulang, yang berubah harokatnya cuma jawazim sama nawasib. Ini saufa tusafiru. Dia perempuan akan pergi. Saufa akulu. Saya akan makan misalnya kayak gitu. Nah, ciri selanjutnya berawalan huruf mudhoro'ah. Nah, huruf mudhoro'ah itu ada 4 ya. Yang kita biasa singkat dengan Anita, Anaitu, Yanti, Nita, apalagi. Pokoknya ada hamzah, nun, ya, ta. Kalau ada fiil, depannya ini bisa kita pastikan fiil mudhari. Contoh yang diawali oleh ya. Kayak ya, oh gini. Kak itu apa Misalnya katanya namanya? huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah. Oke, Ya, makasih Kak. sama-sama. Nah, contoh dari ini ya, yang menunjukkan laki-laki, orangnya nggak ada kayak yazkuru. Contoh, buat jamak perempuan kayak yazkurna. Itu yang misalnya diawali oleh ya. Diawali oleh tak seperti apa? Contoh kayak tazkuru, tazkuroni. Nah, teman-teman untuk fungsinya kita pelajari di belakang ya. Ini cuma perkenalan aja. Contoh lagi, mutakalim al ghoir berarti kita, nazkuru, diawali oleh nun. Nazkuru, nakulu, nashrobu, seperti itu. Mutakalim wahda berarti saya. Azkuru, akro'u, ajlisu. Nah, saya buka lagi fi'il mudhari'nya tadi. Bentar. Nah, makanya teman-teman fi'il mudhari' coba kita lihat lagi. Bukan ini. Bentar. Nah, ini fi'il mudhari' pasti depannya kalau enggak mana tadi? Stop. Nah, pasti kalau enggak ya, ta, hamzah atau nun seperti itu. Ini ciri-ciri fi'il mudhari. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi selain ini enggak ada. Pasti ini, pasti huruf 4 ini. Kalau nun berarti artinya kita. Kalau hamzah berarti artinya saya. Kalau tak ya ini ya banyak ya. Bisa dia perempuan, bisa kamu, kalian kayak gitu. Kalau ya ini buat laki-laki orangnya nggak ada di sini seperti itu. Ini insya Allah juga kita pelajari nanti di belakang. Pokoknya fi'il mudhari diawali oleh salah satu huruf 4 ini, huruf mudhoro'ah ini. Oke, lanjut lagi. Bentar. Tadi udah fi'il mudhari selesai kayaknya. Gimana teman-teman fi'il mudhari? Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke fi'il amar. Gak ada ya? Saja. Oh iya. Sebentar. Yang saufa, apa yang tadi kemasukan huruf tanfis tadi itu, berarti Ya. yang tusafiru itu memang huruf aslinya begitu bacaannya ya? Iya. Jadi saufa ini nggak mempengaruhi amil. Nggak Tetap. mempengaruhi berarti ya. Memang seperti itu berarti ya. Iya, benar. Syukran Baik. saja. Afwan. Nah, iya teman-teman sekali lagi ya. Jadi di dalam huruf-huruf yang masuk kepada fi'il mudhari ini, yang merubah harokat itu cuma yang huruf nasab sama huruf jazm. Selain itu, harokatnya tetap ya, tetap rofa. Oke, jadi yang bisa merubah fi'il mudhari itu hanya amil nawasib dan amil jawazim. Misalnya kemasukan huruf nafi, kayak tadi la. La itu artinya bisa jangan, bisa tidak. Saya di sini pengen la itu artinya tidak. Misalnya, la adhabu ilal madrasati. Di situ la adhabu, harokatnya tetap adhabu. Kalau saya ganti la adhab, artinya bukan tidak lagi, tapi jangan. Yang mana masuk ke fi'il, masuk ke amil jawazim. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang merubah harokat hanya amil nasab dan amil jazam seperti itu. Kalau ini kita biarkan aja. Oke. Gimana teman-teman untuk fi'il mudhari ini? Hal indakum soal, ada pertanyaan? Baik, sepertinya tidak ada. Oke. Sekarang ke fi'il amar ya, menunjukkan arti perintah, menunjukkan arti permintaan. Jadi fungsinya fi'il amar itu lil amri walid tolabi, untuk perintah dan permintaan. Contoh kalau perintah, misalnya gini, ya sodiqi, iftah hadal baba. Contohnya kayak gitu. Tolong bukakan pintu ini, itu memerintah.
Tapi kalau permintaan itu misalnya kayak di istighfar, istaghfir, istaghfiru gitu ya. Mintalah pertolongan kayak gitu. Itu yang menunjukkan arti permintaan di sini ada ilfir. Maafkanlah, ampunilah kayak gitu teman-teman. Pokoknya gampangannya ya fi'il amar itu belakangnya disukun, terus ada hamzah tapi nggak ada, oh ini namanya hamzah wasol, nggak ada ininya ya, nggak ada ini loh bentuk thread itu apa namanya? Saya biasanya nyebutnya kepala atau ekor bebek gitu ya. Ini pokoknya kalau hamzah wasol belakangnya disukun, nggak ada amil yang masuk gitu. Ini namanya fi'il amar. Contoh kayak misalnya ijlis, iqra, apalagi misalnya unsur. Nah, itu namanya fi'il amar. Gampangannya yang belakangnya disukun. Sementara itu dulu. Insya Allah ini kita pelajari di pertemuan keberapa itu? Agak belakang. Gitu ya teman-teman ya. Ini namanya fi'il amar. Jadi ahsan ini dari segi arti. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau misalnya nggak ada, kita langsung praktek nanti di dalam teks. Atau langsung praktek aja dulu. Barangkali nanti pertanyaannya di belakang. Praktek ya. Nah. Oke, contoh misalnya di sini saya mau pakai buku Al-Arabiyah Baina Yadik. Mana ya tadi? Ini seperti ini. Sebentar teman-teman. Bukan. Nah, ini ada teks. Nanti teman-teman tolong dianalisis ya. Ini kalimat apa? Kalau misalnya fi'il nanti lebih dijelasin lagi itu mari, sore atau amr gitu. Sebentar. Teman-teman sudah nampak ini share screen-nya? Sudah ya? Atau belum? Atau masih sama kayak tadi? Udah tapi Ini apa? Yang Umar Toyar ya? Iya. Iya. Tolong Oke. dibesarin dikit. Oke, Tayyip. Siap. Teman-teman kalau misalnya pakai handphone bisa ini dicubit itu layarnya. Tapi ini nggak apa-apa saya besarin. Oke, nah di sini ada Pak Lukman. Oh, Pak Lukman udah ya kemarin ya. Ganti yang lain. Sebentar. Yang belum praktek siapa ya ini ya? Teman-teman yang belum pernah praktek boleh angkat tangan ya. Saya barangkali lupa nyebut gitu. Oh iya. Boleh angkat tangan? Atau yang ini deh ada Kak Nailah Nurrahmania. Ini. Sebentar, habis ini Kak Romansyah. Kak Naila, boleh open mic? Atau, oh ya, siap. Oke, Kak Naila, di sini ada, dari pertanyaannya dulu deh. Oke. At-tadribu, ini kalimat apa Kak Naila? Tadrib. Membaca. Bukan. Latihan. Kalimat isim, fi'il atau Latihan. huruf ini? Kalimat apa Kak? Isim, fi'il atau huruf? Ini kalimat. Isim. Nah, dikasih bocoran sama teman-temannya itu. Yang mana aku tanya? Kak Naila, suara saya bisa didengar? At-tadribu, kalimat apa ini? Isim. Isim. Oke, ciri-cirinya apa kalau isim? Alif lam. Yang jawab siapa? Oh, iya, siap. Oke. Belum paham. Oke, siap. Jadi Kak Naila, at-tadribu ini kalimat isim ya, karena ciri-cirinya ada alif lam di depan. Kalau ada kalimat depannya alif lam namanya kalimat isim. Gitu Kak ya? Thayyib, syukron jazilan. Al-an ada Bapak Romansyah. Nah, oke, Bapak Romansyah di sini ada berapa kalimat dulu? Disebutkan berapa 1, dulu? 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 kalimat. Thayyib. Nah, sekarang ikro. Oh ya, boleh dipisah-pisah dulu biar nanti kita tahu. Gitu. 1 Iqra, Iya. 2 Al-Fiqra, Iya. 3 Summa, 4 Ajib, 5 An, 7 Al-As'ilah. 5, 6 dong. 6 Al-As'ilah. Ya. Iya.
Ya, oke. Sekarang ikro. Ini kalimat apakah? Isim kah, fiil kah, atau huruf? Ya. Fiil. Fiil apa namanya? Ikro. Fiil amar. Oke lah, kayak gitu ya. Tayyib mumtaz. Nah, pokoknya ada fiil, depannya nggak ada huruf jazm. Maksudnya gini, fiilnya sukun tapi depannya nggak ada jazm. Ini bisa bisa kita sebut fiil amar ya. Oke, Tayyib. Iya. Al-fikro. Ta. Ini kalimat apa? Isim fiil huruf. Oh, isim. Ciri-cirinya? Ada alif lam di depan. Tayyib mumtaz. Di sini ada summa. Summa termasuk kalimat Summa huruf. huruf. Nah, Bapak Romansyah, huruf di sini itu apakah huruf yang hanya masuk isim kah atau hanya masuk ke fiil kah atau bisa masuk ke dua-duanya? Yang tadi, Nampaknya kedua-duanya. kedua-duanya ya. Oke. Di situ ajib. Kalimat apa berarti? Fiil amar. Fiil amr toyib. Benar teman-teman berarti saya. Oke. Fiil amr ya toyib. Sekarang Ya. an kalimat apa ini? An harf huruf. Huruf An di jar. sini huruf jar. Huruf jar berarti tadi hanya masuk ke mana? Ke isim atau yang Pada fiil? isim Oke, saja. hanya masuk pada isim saja. Toib mumtaz terakhir al-asilati. Kalimat apa itu? Isim. Kalimat isim. Toib mumtaz. Sebentar teman-teman. Berarti itu al-asilati itu apa? Dibaca apa belakangnya? Karena ada an. Dibaca apa namanya itu? Kemarin jar. Iya. Kasro. Jar ya. Kasro. Iya. Jar. Toib, syukran jazilan Bapak Romansyah. Sekarang, Kak Yunizar ini udah sering ya ganti. Oke, ada lagi teman-teman. Kak Yunizar, ngalah dulu ya. Ada yang mau nyoba lagi teman-teman? Bentar, saya nyari yang belum pernah. Oke, Kak Muhammad, Kak M.A. Qadri ini ada nggak di sini? Ada. Oke, siap. Oke, Kak, boleh dibaca. Umar Toyarun sampai ini ya. 2 kalimat karena ini pendek. Siap. Dibaca dulu. Umaru Tayyarun darasat Tayyaran fi kulliyati Tayyarani. Oke, Toyib tuntas. Iya, berarti kalau dari sini sampai sini banget ada berapa kalimat? 7. 7? Bentar, saya belum hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 7 ya. Langsung, ini Umar kalimat apa? Isim. Karena apa? Menunjukkan nama. Toyib, Toyarun. Kalimat apa? Isim. Ciri-cirinya? Isim. Karena berakhiran tanwin. Toyib, Darosa kalimat? Fiil. Fiil Karena madi. menunjukkan apa tadi? Artinya setelah ya. Iya, Darosa. sebuah pekerjaan yang telah dilakukan. Toyib tuntas. Ya. Tayyaron. Toyaron. Isim. Isim, ciri-cirinya. Karena diawali alif lam. Oke, ini fi. Oh, keceplosan. Fi. Kalimat. Harfu jar. Oke, harfu jar tadi pasti masuk pada setelahnya pasti Isim. Isim majrur. ya. Setelah fi pasti ada isim majrur. Toyib ini isim majrur ya. Oke. At-toyaroni sama ya kalimat isim. Oke. Toyib syukran jazilan Kak siapa tadi? Kak Kodir. Nah, berarti ini artinya ya. Umar Toyaron. Umar seorang pilot. Umar telah belajar apa ini sekolah penerbangan fi kulliyati Toyaron di fakultas penerbangan gitu ya. Oke, sekarang bentar saya mau cari korban lagi. Sebentar teman-teman. Kak Neni juga udah pernah. Siapa ya? Bentar teman-teman. Saya mau nyari orang lagi. Kak Nur Munawar, Huna mau juda amla? Kak Nur Munawar. Waduh. Kak Munawar? Kak Nur Munawar? Oke. Tayyip, sebentar. Ini enggak terlalu kedengaran. Oke, siap.
Taib. Siapa berarti? Kak Siti Arifah. Di sini ada Kak Siti Arifah. Oke, nggak apa-apa deh. Ini ada siapa ini? Ada Kak Windiarni. Boleh open mic? Ustazah. Taib. Lahda sa'aftah Alkitab awalan. Kok buku saya jadinya kayak gini? Bentar. Apa ini? Bentar, teman-teman. Oke, nah. Kok yang ini? Oke. Kak, boleh dibaca dari wahwa sampai ini ya, ila syarikati. Tafadhali. Wahwa ya'malu fi sarikatit tayyaron. Tadhabu Umaru mubakkiron ila syarikah. Taib. Jadi total ada berapa kalimat di sini, Kak? Wa satu ya Ustazah. Ya. Wa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11 ya dalam dua jumlah ini. Taib, syukron, mumtazah. Nah, oke ini kayaknya nggak semua. Oke, wa ini kalimat apa, Kak? Wa? Harfu. Kalimat Harfun. Oke. harfu. Ini tadi huruf ini Huruf masuk kemana aja atau cuma di mana aja gitu? isim dan fiil. Taib, Masya Allah ya. Ini masuk pada isim dan fiil. Oke, kita tengok setelah wawu. Ini kalimat apa, Kak? Isim domir. Taib, mumtazah. Isim domir ya. Terus kalau ya malu kalimat apa? Kalimat fa'il. Kalimat? Fa'il mudhari. Fiil. Oke, Fiil mudhari. fiil ya, iya. Ya, fiil mudhari. Nah, maafi muskilah. Iya, ini kalimat fiil. Fiil yang mudhari. Taib. Selanjutnya, syarikati. Ini kalimat apa, Kak? Kalimat isim. Oke, boleh disebutkan ciri-ciri isimnya apa? Boleh ditengok kanan kiri ya nanti ya. Syarikati ini. Ada harfu jar dan isim Taib. majrur. Oke, ada harfu jar dan ada jar di sini ya. Harokat kasroh. Taib. Mumtazah. Selanjutnya ada mubakiron. Oke, mubakiron di sini. Oh, ini saya ambil sebagian aja, Kak. Soalnya tadi juga Oh udah. iya. Iya. Ustazah. Oke, mubakiron di sini kalimat apa? Mubakiron ini mubakiron keterangan ya Ustazah. Oke, ini kakaknya nyebutin isim fiil atau huruf aja. Soalnya kalau fungsinya mesti nanti di belakang gitu. Ya, Isim isim. Ciri-ciri isimnya dengan ini Tanwin. tanwin. Tayyib, mumtazah. Terakhir, ila ini kalimat apa? Isim, fiil atau huruf? Huruf Huruf apa namanya? huruf jar. Tadi huruf jar hanya masuk ke mana? Hanya masuk ke isim Masuk atau ke ke fiil? isim. Oke, makanya setelah ila Ke berupa isim. Tayyib, mumtazah. Syukran Isim. jazilan, Kak. Oke, nah pas sekali waktunya habis ya ini ya. Tinggal. Udah jam 21.00. Oke, teman-teman yang belum pernah, insya Allah nanti ya prakteknya. Oh ya, teman-teman, kalau misalnya saya kasih tugas nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Oke, jadi gini teman-teman ya nanti. Ya, jadi teman-teman nanti silakan analisis 2 ayat. Bebas surat apa aja, yang penting 2 ayat. Atau misalnya teman-teman mau ayat yang itu, yang 1 halaman full juga nggak apa-apa. Kan ada tuh yang 1 ayat 1 lembar. Enggak. Jadi teman-teman silakan cari, nanti cari 2 ayat di Al-Quran. Suratnya bebas apa aja, yang penting 2 ayat. Nanti teman-teman analisis ya, kalimat isim, fiil, sama hurufnya. Diketik boleh, pakai voice note boleh, bebas, atau ditulis di foto juga boleh. Itu ya teman-teman ya, misalnya saya nanti pakai ini surat Al-Ikhlas ayat 1 2 misalnya, qul huwallahu ahadun. Qul fiil amar kayak gitu misalnya. Huwa isim domir, Allahu isim, terus ahadun
isim gitu. Nanti juga teman-teman jangan lupa dikasih ciri-ciri kalau misalnya isim ya. Oh, nggak usah ciri-ciri deh, cuma isim fiil huruf gitu aja, biar nggak kebanyakan. Gitu ya, 2 ayat saja. Boleh? Boleh saja. Oke, siap. Itu Pengumpulannya bagaimana, Kak? gimana, Kak? Pengumpulannya bagaimana? Dikumpul di mana gitu? Pengumpulannya teman-teman gimana? Mau di grup kayak kemarin atau ini atau langsung ke WA saya? Bebas. Nanti kalau misalnya di grup saya buka itu chat grupnya. Di grup saja. Oke, boleh. Itu buat hari Rabu ya teman-teman ya. Nanti jadi kalau bisa sebelum hari Rabu dikumpulkan tugasnya. Itu ya. Oke. Kayak tulis tangan boleh lah Ustazah. Boleh ditulis tangan terus difoto dikirim ke grup juga boleh. Bebas. Boleh ditulis lewat chat, boleh tulis tangan atau voice note. Bebas. Voice note. Boleh. Jadi bebas ya sefleksibelnya teman-teman. Tulisnya isim fiil aja atau fiil dijelaskan mudhari, madhi apa amr. Oke, gini deh, kalau teman-teman sibuk, nggak apa-apa tulis isim fiil huruf aja. Tapi ahsan dikasih ya, dikasih misalnya ini fiil madhi kah, fiil mudhari kah, atau fiil amar. Lebih bagus lagi kalau dikasih ciri-ciri. Tapi nggak harus. Sefleksibelnya teman-teman aja. 2 ayat Quran terus. Iya. Oke, saya ulang lagi tugasnya. Nanti nyari 2 ayat, bebas ayat Al-Quran apa aja, nanti dianalisis, dicari kalimat isim, fiil, huruf. Kalau misalnya lagi longgar, boleh ditulis tuh ciri-cirinya atau termasuk fiil apa ini gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Oh, kita di Mestur. Ya terlalu 2 ayat, pendek. Kak. Iya bener. Tapi ya jangan. Iya. Ternyata ada yang menanyakan juga. Saya tadi udah feeling ya, pasti ada yang nanya kayak gitu. Kalau bisa ya nggak panjang ya teman-teman, ya sedang gitu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma setempat. Ya, bebas ya teman-teman. Oke, sepertinya itu dulu. Hal indakum soal, fahimtum? Aman ya? Nafi. Fahimna Oke, kada. baik. Lianna qadidahal waqt sanaktafi ilahuna. Haya naktatim dirosatana Jangan yakni lupa bilhamdalah. screenshot Oh, ya. iya siap. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa Namanya du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni istima'ikum wa kadzalika hamasatikum. Insyaallah naltaqi ghadan yakni fi yaumil isnain bimadatil muhadasah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko. Ilal liqa. Waalaikumsalam. Salam. Ustaz